Apa yang dicontohkan oleh para nabi juga demikian. Mereka bermunajat, berzikir, dan berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Apa yang Anda lihat? Apa? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Macam-macam lah yang sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini ingin meminta maaf. Ketika membahas tentang amalan-amalan sunnah setelah salat maghrib, di situ saya menyebut bahwa acara zikir bersama yang dilakukan setelah salat Dengan ucapan adalah bernyanyi-nyanyi setelah sholat. Dengan ucapan adalah bernyanyi-nyanyi setelah sholat. mungkin ucapan ini ucapan yang salah sehingga banyak menyakiti hati sebagian kaum muslimin, mungkin sebagian juga yang sedang menonton di sini. Maka oleh karena itu saya memohon maaf atas kesalahan ini, dan sekali lagi siapa yang tidak pernah berbuat salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, salah seorang ustadz dari golongan tetangga sebelah dari Wahabi, Salafi Wahabi kalau tidak keliru, ini berasal dari Jember, Jawa Timur. Ustadz ini menerangkan di depan jamaahnya bahwa zikir berjamaah di masjid setelah sholat itu katanya nyanyi-nyanyi di masjid. Astagfirullah. Ini Ustadz. Kadang di konten-konten saya banyak jamaah Wahabi yang komentar bahwa kata-kata saya kasar, terlalu kasar, tidak mencerminkan orang yang ahli ilmu. Ya, tapi mereka, jika ustadznya sendiri yang bicara ngawur, mereka diam. Ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, doktor ini, menganggap aswaja yang zikir berjamaah setelah sholat fardu itu dianggap nyanyi-nyanyi, baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap nyanyi-nyanyi. Ini kalau seorang ustadz asal nyerocos, asal keluar dari mulutnya tanpa dipikir lagi, tapi alhamdulillah ada baiknya dia sudah minta maaf. Akhirnya minta maaf. Tetapi banyak masih ya ustadz-ustadz Wahabi yang lain yang masih menyalahkan aswaja yang zikir berjamaah setelah sholat-sholat fardu. Ini sebenarnya sebagaimana yang telah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, ini mereka sebenarnya itu tidak mengerti terhadap khilafiyah, tidak menghormati perbedaan ulama. Apa yang mereka anggap benar, maka yang lain itu dianggap salah. Padahal kalau mereka mau pintar sedikit, sudah jelas kaidah itu mengatakan la yungkarul mukhtalaf fi wa innama yungkarul mujma' alaih. Kalau masalah khilafiyah, kita harus lapang dada. Yang harus kita lawan, yang harus kita kritik, yang harus kita ingkari adalah perkara yang sudah ulama sepakat tentang hal tersebut. Ini yang harus kita ingkari. Baik untuk teman-teman aswaja, juga untuk teman-teman salafi. Apakah benar keyakinan Anda itu hanya Andalah yang benar bahwa yang dikerjakan aswaja itu tidak ada dasarnya? Baik, saya akan membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini sudah ditakhrij oleh Imam At-Tabrani. Ma min qaumin ijtama'u
yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahum munadin minas sama an qumu maghfuran lakum. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul, ijtama'u, berkumpul, yadhkurunallaha, berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan zikirnya itu mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas, illa nadahum munadin minas sama, kecuali mereka akan dipanggil dari arah langit, ankumu maghfuran lakun, berdirilah kalian sudah diampuni. Nah ini ijtama'u yadhkurunallah, berkumpul berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis At-Tabrani. Terus di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ini juga dijelaskan, anna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubat kana ala ahdi Rasulillah, bahwasanya menyaringkan suara dengan zikirnya hina yansarifun nas minal maktubat, setelah selesainya sholat fardu, kana ala ahdi Rasulillah, ini dikerjakan sudah sejak zaman Rasulullah. Ingat Pak Wahabi, Bu Wahabi, ini hadisnya sahih, Sahih Bukhari. Kalian ini menganggap mengolok-ngolok aswaja yang zikir keras dianggap nyanyi-nyanyi. Ya Allah, kalian ini baca perbanyak referensi. Jangan hanya taklid buta terhadap perkataan ustadz-ustadz Anda yang sering bohong itu. Baik, di dalam kitab Fathul Barinya karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, silahkan Anda lihat, di situ langsung ada babu dzikri ba'da shalah, zikir setelah salat, bab berzikir setelah salat. Haddatsana Ishaq bin Nasr qala ana Abdur Razzaq qala ana Ibnu Juraij qala ahbarani Amr anna Aba Ma'bad maula Ibni Abbas akhbarahu anna Ibni Abbas akhbarahu anna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini di Fathul Bari ya. Sama, bahwasanya menyaringkan suara ketika selesai sholat maktubah, sholat fardu, ini sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan bahwa saya tahu bahwa orang-orang waktu itu ketika sudah selesai sholat berjamaah, mereka membaca zikir secara nyaring, secara keras. Sekarang bagaimana pendapat ulama yang Anda agungkan, yaitu Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawal Kubra jilid 2 halaman 214. Wa an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Sama dengan di Fathul Bari itu ya. Jadi menyaringkan suara, mengeraskan suara ketika selesai sholat fardu, ini sudah dilaksanakan atau dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ditulis oleh imam kalian, oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawal Kubra juz 2 halamannya halaman 214. Selanjutnya bagaimana pendapat dari muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam sebuah kitab yang dikarang oleh beliau yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in di juz keempat halaman 263. Beliau menyebutkan wa minhu takriruhum ala raf'is sauti bidzikri ba'das salam. Riwayat tersebut takriruhum, penetapan para ulama salaf bahwasanya mengeraskan suara saat zikir ba'das salami, setelah salam, yakni setelah sholat. Ukuran menyaringkan suara itu bagaimana?
bihaitsu kana man huwa kharijal masjidi ya'rifu inqidha as-sholati bidzalika wa la yunkiruhu alaihim. Ukuran nyaringnya itu sekiranya orang yang ada di luar masjid itu mendengar, tahu bahwa sholatnya telah selesai ketika sudah zikir secara berjamaah. Ini ukurannya. Wala yungkiruhu alaihim, dan ini tidak ada yang ingkar. Hanya Wahabi yang mengingkari, hanya Wahabi yang mengatakan itu adalah bid'ah. Ini dua ulama Anda, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dalam kitabnya yang pertama Al-Fatawal Kubra karangan Ibnu Taimiyah dan I'lamul Muwaqqi'in karangannya Ibnu Qayyim. Jadi untuk om-om Wahabi, tante-tante Wahabi, tolonglah ya, kalau masalah Anda meyakini begini, pakai sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Begitu kan lebih enak, kita toleransi. Tetapi selama Anda masih menganggap pekerjaan yang dikerjakan aswaja itu bid'ah, sesat dan lain-lain sebagainya, maka di saat itu pula kami akan mengkantar pendapat-pendapat Anda. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.